Hello? Film Tas yang rilis pada tahun 2014, film ini menceritakan seorang pria yang dibilang lumayan toksik. Namun akhirnya, ia mendapatkan musibah yang sangat mengerikan. Hai, kembali lagi di ZF Film. Selamat mendengarkan dongengan yang sangat tidak bermanfaat ini. Tapi saya harap waktu Anda bermanfaat setelah menonton video ini. Saya akan mengingatkan kembali bahwa konten ini adalah full spoiler. Jadi, jika ada yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Akan tetapi, jika kalian malas untuk menonton filmnya, ya nggak apa-apa sih, silakan tonton video ini. Jika belum subscribe, silakan subscribe di bawah ya guys, and silakan tonton sampai habis. Film dimulai dengan menampilkan dua orang pria bernama Wills dan Teddy yang sedang menyiarkan siaran podcast. Podcast mereka bertema drug joke, di mana mereka akan mengejek-ejek video yang sedang viral di media sosial. Pada siaran itu, kebetulan mereka sedang mengomentari sebuah video seorang anak laki-laki yang bernama Kill. Dalam video itu, Kill nampak sedang mempraktekkan ilmu bela diri dengan menggunakan pedang miliknya. Namun naasnya, dalam video itu, Kill terkena apes, di mana ia malahan memotong kakinya sendiri. Bukannya prihatin, Wills dan Teddy malahan mengejeknya habis-habisan. Teddy bahkan mengatakan bahwa seharusnya ia sangat senang karena kini videonya viral seperti harapannya. Wills kemudian mempunyai sebuah ide untuk pergi menemui anak yang viral itu untuk menjadi bintang tamu podcast miliknya. 2 hari kemudian, Wills terbang ke Kanada seorang diri karena Teddy tidak ikut bersamanya karena ia takut untuk naik pesawat. Singkat cerita, setelah sampai di sana, Wills sangat kaget karena mengetahui bahwa anak viral itu kini telah meninggal dunia karena bunuh diri. Wills yang kecewa karena tidak jadi dapat bintang tamu, ia pun pergi ke sebuah bar untuk menghilangkan stres. Di dalam bar, Wills menelpon Teddy untuk mengabarkan bahwa anak yang viral itu telah bunuh diri karena tak tahan atas ejekan dari semua orang yang sudah ia terima. Setelah itu, Wills beranjak ke toilet bar. Di sana Wills secara tak sengaja menemukan sebuah tulisan tangan yang ditempel di dinding. Tulisan tangan itu bertuliskan jika ada seorang pria tua yang memiliki sebuah cerita menarik yang bersedia untuk diwawancarai. Wills yang awalnya sudah kehilangan mood karena tidak jadi bertemu anak viral itu, akhirnya kini bisa merasa sedikit lega karena menemukan tulisan itu. Sebelum menuju ke alamat yang tertera di tulisan tangan itu, Wills menuju ke sebuah toko untuk membeli minuman dan bertanya kepada kasir tentang alamat yang akan ia tuju. Ketika mendapat jawaban jika alamatnya hanya sekitar 1 jam saja, Wills pun langsung bergegas menuju ke sana dengan menyewa sebuah mobil rental dan mengandalkan petanya Dora. Setelah melakukan perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya Wills sampai pada rumah pria tua yang bernama Howard. Di sana Wills disambut ramah oleh Howard. Howard terlihat sangat ramah dan ia menceritakan bahwa ia telah lumpuh dan harus mengandalkan kursi roda miliknya. Howard juga menceritakan jika dulu ia pernah bekerja menjadi seorang chef di sebuah kapal. Namun ketika itu, musibah menerjang kapalnya, di mana kapal yang ia tumpangi menabrak sebuah gunung es yang membuat kapalnya tenggelam, dan Howard pun berusaha bertahan dengan berpegangan pada sebuah pelampung. Hingga akhirnya Howard sampai di sebuah daratan berkat ditolong oleh seekor walrus. Wills yang mendengar cerita tersebut nampak tidak percaya. Namun tiba-tiba saja kepala Will terasa pusing dan ia pun terjatuh dan pingsan. Dan ternyata minuman yang diminum oleh Wills telah dicampur oleh obat tidur yang membuat Wills tak sadarkan diri. Ketika pingsan, Wills bermimpi di mana dirinya sedang berkebun bersama pacarnya yang bernama Ellie. Dalam mimpi itu, Ellie mengingatkan kepada Wills jika dirinya melarang Wills untuk pergi ke Kanada. Ketika Wills terbangun, ia mendapati dirinya sedang berada di kursi roda. Dan di sampingnya, nampak Howard yang sedang mengelap taring yang entah untuk apa. Setelah itu, Howard mencoba menghampiri Wills dan ia mengatakan jika ia telah terkena gigitan laba-laba yang membuatnya tak sadarkan diri.
Dan Howard segera memanggil dokter untuk mengobati kaki Wills karena kaki Wills bengkak akibat gigitan laba-laba itu dan harus segera diamputasi. Wills pun sangat terkejut karena melihat kondisi kakinya yang kini tinggal satu. Malam pun tiba. Howard mengajak Wills untuk makan malam bersama. Namun Wills hanya bisa terdiam sambil menatap Howard. Hal itu dikarenakan tubuh Wills yang tidak bisa digerakkan akibat obat bius yang diberikan oleh Howard pada Wills. Wills semakin kaget ketika melihat Howard berdiri dengan normal, padahal ia mengatakan jika dirinya telah lumpuh. Howard juga menjelaskan jika dirinya berencana akan mengubah Wills menjadi seekor walrus. Mendengar hal tersebut, Wills sangat ketakutan dan berteriak histeris. Di sisi lain, terlihat pacar Wills yang bernama Ellie. Ia terlihat sangat khawatir karena Wills tidak memberikannya kabar sama sekali. Ellie kemudian curhat kepada Teddy yang mencurigai Wills jika Wills sedang berselingkuh di Kanada. Wills yang nyatanya sedang tertidur akibat pengaruh bius, ia tiba-tiba saja terbangun karena mendengar suara dari HP-nya. Namun naasnya, sebelum sempat mengangkat telepon itu sudah berakhir. Wills lantas berusaha menelpon pacarnya berkali-kali, namun tidak diangkat. Wills pun kemudian berusaha meninggalkan voice note dan berharap akan didengar oleh pacarnya. Wills juga sempat menelpon Teddy. Teddy sempat melihat panggilan Wills, namun ia tidak memperdulikannya karena Teddy akan mendapatkan berkebun gratis dari pacar Wills. Tak lama setelah itu, Howard mengetahui perbuatan Wills dan ia langsung memukul Wills sampai ia tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Ellie yang terbangun setelah capek berkebun melihat beberapa panggilan tak terjawab dari Wills. Ia juga mendengar voice note dari Wills, di mana terdengar Wills meminta pertolongan agar segera diselamatkan dari pria tua psikopat gila. Mendengar hal itu, Ellie dan Teddy langsung bergegas menuju ke Kanada. Di sisi lain, Howard sedang sibuk menjahit Wills agar berbentuk seperti seekor walrus. Singkat cerita, Wills kini sudah menjadi seekor walrus. Dan ternyata, taring yang berada di mulutnya terbuat dari tulang kaki Wills sendiri. Howard kemudian menarik Wills ke sebuah kolam dan memaksa Wills untuk berenang seperti walrus sungguhan. Wills yang sudah berada di kolam mulai tenggelam karena ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ketika tenggelam, Wills melihat bangkai walrus yang aneh yang mirip dirinya. Dan ternyata, Wills bukan satu-satunya manusia yang dijadikan objek kegilaan psikopat Howard. Singkat cerita, Ellie dan Teddy telah sampai di Kanada. Mereka kemudian berusaha mencari Wills ke berbagai tempat. Kemudian sampailah mereka ke kantor polisi dan bertemu dengan seorang detektif. Detektif itu kemudian menyarankan untuk bertemu dengan Gaila Ponte. Ia adalah mantan detektif yang telah menyelidiki pembunuhan berantai misterius selama 20 tahun, namun kasus itu belum juga terungkap. Selain itu, ia juga bercerita bahwa korbannya dalam kondisi yang aneh, di mana kondisi kaki terpotong, tangan yang dijahit tak beraturan, dan pada mulutnya ada sebuah taring yang panjang yang menyerupai seekor walrus. Gaila Ponte juga mengatakan jika ia bersedia untuk membantu mereka untuk menemukan Wills. Di sisi lain, Howard merasa sangat bahagia karena ia telah berhasil mengubah Wills menjadi seekor walrus impiannya. Howard kemudian bercerita tentang kecintaannya kepada walrus. Karena dahulu ia telah diselamatkan oleh seekor walrus, namun ia sangat menyesal karena dahulu ia telah memakan walrus yang telah menyelamatkan nyawanya demi bertahan hidup. Wills juga sekarang dipanggil dengan nama Mr. Tas, seperti nama walrus yang dulu menyelamatkannya. Di sisi lain, Ellie, Teddy, dan Gaila Ponte sedang berada di sebuah toko yang sebelumnya dikunjungi oleh Wills. Mereka kemudian menunjukkan foto Wills kepada kasir tersebut dan mereka langsung mengenalinya. Setelah itu, mereka langsung bergegas menuju ke tempat yang telah disampaikan oleh kasir toko itu. Setelah sampai di sana, terlihat mobil rental yang terjebur ke dalam danau. Mereka menduga jika mobil itu secara sengaja diceburkan ke dalam sana.
Gelaponte kemudian memberikan pistol kepada Ellie dan Teddy untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, nampak Howard yang sedang mengenakan kostum walrus dan sedang berkelahi dengan Wills. Dan Howard mengatakan pada Wills bahwa ia telah menunggu kesempatan ini selama bertahun-tahun. Dan ia selalu membayangkan jika bisa bertarung layaknya walrus. Di luar sana, Ellie, Teddy, dan Gelaponte sedang berlari menuju ke dalam rumah Howard. Di sana mereka mendengar suara teriakan seseorang dan langsung menghampirinya. Sementara itu, Wills yang sedang bertarung dengan Howard berusaha untuk menusuk Howard agar ia game over. Wills pun berhasil membuat pria tua psikopat itu game over. Namun Howard malahan senang bisa dibunuh oleh Wills, karena ia merasa sangat lega, karena menurutnya ini satu-satunya cara agar ia bisa merasa impas dengan walrus yang dulu pernah ia makan. Ellie dan Teddy yang telah sampai di sana sangat shock karena melihat Wills yang kini sudah berubah wujud menjadi seekor walrus yang sangat mengerikan. Setelah itu, Gelaponte tiba-tiba saja datang dan hendak menembak Wills agar penderitaannya berakhir. Akan tetapi, Ellie mencegahnya dan akan membawa Wills ke sebuah kebun binatang saja. Setahun kemudian, Ellie dan Teddy mengunjungi kebun binatang tempat Wills berada. Di sana terlihat Wills yang masih berupa walrus buatan psikopat gila. Ellie juga teringat masa-masa bahagianya bersama Wills dan ia mengatakan jika sebenarnya ia sangat mencintai Wills. Tak lama setelah itu, Teddy mengajak Ellie untuk pergi dari kebun binatang itu. Wills nampak sangat bersedih karena nasibnya bisa sampai seperti ini. Ditambah lagi, kekasih yang ia cintai juga diembat oleh sahabat baiknya. Kemudian setelah itu, film pun selesai. Oke, pesan yang dapat saya ambil setelah menonton film ini adalah perbuatan baik atau buruk kita tentunya akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi, ada baiknya kita senantiasa selalu berbuat kebaikan kepada siapapun. Dan tanpa kita sadari, berbuat kebaikan akan kembali ke diri kita sendiri.